Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Rabu Pahing menjadi waktu yang dipilih Presiden Jokowi untuk merombak Kabinet Indonesia Maju untuk ketiga kalinya. Diawali dengan makan siang romantis, para ketua umum parpol pendukung pemerintah seolah mengirimkan pesan kekompakan para elit di sisa masa jabatan Presiden Jokowi yang tinggal 2 tahun lagi. Tadinya hanya 3 di antara ketum parpol ini yang jadi menteri Presiden Jokowi. Tapi tidak lama kemudian ketum PAN Zulkifli Hasan masuk ke barisan ketum parpol garis miring menteri. Karena ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan baru menggantikan M. Lutfi. Sementara itu pemirsa, mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto ditunjuk sebagai Menteri ATR sekaligus Kepala BPN menggantikan Sofyan Djalil. Krisis minyak goreng dan kenaikan harga pangan lainnya membuat wajar jika pos Mendak dirombak. Tapi apakah harus diganti dengan figur partai yang belum dapat jatah kursi menteri? Aroma politik akomodasi politik bagi-bagi kue tak bisa dibantah dalam reshuffle kali ini. Sejak bergabung dalam barisan koalisi pendukung pemerintah setahun lalu, PAN belum menikmati kue kekuasaan di kabinet Jokowi Ma'ruf. Tidak hanya PAN, penunjukan 3 wakil menteri dari PDI Perjuangan, PSI sampai PBB, 2 partai yang ikut berkeringat untuk Jokowi Ma'ruf di Pilpres 2019 juga dikadoi kursi wamen dalam reshuffle kali ini. Alhasil nyaris setengah kabinet Jokowi Ma'ruf kini diisi politisi. Tersisa waktu 2 tahun saja untuk membuktikan Presiden tidak salah pilih pembantu. Apakah para politisi yang jadi menteri mampu membuktikan kinerjanya sehingga bisa ikut mendongkrak suara partai di pemilu mendatang atau malah terpecah fokusnya karena sibuk mengejar kekuasaan di 2024? Inilah kontroversi selengkapnya bagi-bagi kue kekuasaan bersama saya Zilvia Iskandar. Kita melihat semuanya, rekam jejak, pengalaman, terutama untuk skill manajerial, karena sekarang memang bukan hanya makro saja, tapi mikronya juga harus secara detail dikerjakan. Dan saya melihat Pak Zul dengan pengalaman, dengan track record rekam jejak yang panjang, saya kira akan sangat bagus untuk Menteri Perdagangan, karena sekarang ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat ini memerlukan pengalaman lapangan. Jadi akan lebih berat ke konsolidasi politik ketimbang untuk meningkatkan kinerja. Mudah-mudahan saja kabinet ini juga tidak digunakan untuk memperkuat tujuan-tujuan politik lebih besar dibandingkan dengan pemenuhan janji kampanye. Tapi sangat beresiko kalau Jokowi melakukan reshuffle kabinet, mengurangi jatah menteri yang saat ini dimiliki oleh partai. Itu yang saya sebut sebagai ancaman di stabilitas politik gitu ya. Karena akan memunculkan resistensi dan perlawanan dari dalam. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir narasumber di studio Grand Metro TV. Yang pertama adalah Ketua DPP Partai Amanat Nasional Saleh Partaunan Daulay. Berikutnya Ketua DPP Partai Bulan Bintang Firmansyah. Selanjutnya politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu, juru bicara PKS Muhammad Khalid, juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, dan nanti akan segera bergabung bersama kita Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Bapak-bapak. Terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Oke, saya mulai dari partai yang baru dapat kursi menteri, Bang Saleh. Jadi setelah dapat kursi menteri, PAN puas? Ya, pertama saya mengomentari soal reshuffle kabinet ya. Reshuffle kabinet ini sebagaimana sering saya sampaikan di media ketika kami ditanya bahwa itu adalah hak prerogatif presiden. Dan itu adalah termaktub ya dan dipahami oleh semua partai-partai politik dan juga tentu masyarakat di dalam konstitusi kita. Kemudian kedua, tentu kami mengapresiasi dan sangat menghargai kepercayaan yang diberikan oleh Presiden kepada Ketua Umum kami yaitu Pak Zulkifli Hasan untuk menduduki salah satu menteri, dalam hal ini Menteri Perdagangan. Dan ini sebetulnya jabatan yang diberikan kepada kami ini atau kepada Ketua Umum kami ini tentu bukanlah jabatan yang mudah ataupun katakanlah posisi yang mudah untuk diterima karena ini ada
tantangan yang saya kira cukup besar. Dan kalau kita lihat riwayat para menteri yang duduk di sana itu juga saya kira sudah bolak-balik gonta-ganti. Jadi kursi panas juga ya? Jadi karena itu tentu tantangan ini harus dituntaskan oleh Bang Zul, dan kami yakin dengan kapasitas dan pengalaman yang beliau miliki. Tapi kalau tadi pertanyaan saya puas atau tidak dengan kursi menteri, lalu tadi jawabannya adalah menghargai. Iya, menghargai. Ya, tapi selama ini menanti gak sih Bang Saleh? Ya perlu juga saya jelaskan bahwa ini kan bukan perkara puas enggak puas, karena kami dari awal ketika menyatakan bergabung dengan presiden dengan pemerintah, kami tidak pernah membuat syarat kami harus dapat jabatan kursi menteri. Itu perlu dicek ya. Dan ini juga kan sebetulnya reshuffle kabinet yang terjadi ini kita malah tidak tahu sebetulnya sampai malah last minute itu sebetulnya yang akan di reshuffle siapa, dan saya kira juga partai-partai yang lain juga sama, masyarakat luas juga begitu. Bukan hanya kami saja. Jadi memang tidak ada pembicaraan sebelumnya? Dan bolak-balik sebetulnya. Bang Zulhas belum tahu sebelumnya akan dikasih menteri? Jadi kalau pembicaraan dengan presiden, yaitu pertemuan dengan presiden antara Bang Zul dengan presiden, ya tentu ada beberapa kali dan sering lah ya. Namanya ketua umum partai. Tetapi khusus bicara nanti Anda akan duduk di katakan Menteri Perdagangan dan seterusnya, itu belum dilakukan dulu-dulu, justru last minute juga sebetulnya. Dan karena itu kita juga ada banyak orang yang saya kira juga merasa terkejut ya dengan posisi itu. Tetapi kami merasa bahwa posisi yang diberikan ini setidaknya diharapkan tidak mengganggu, ingat nih satu lagi, mengganggu teman-teman yang sudah ada duluan dalam kabinet. Jadi artinya kehadiran kita ini ya tidak sampai merusak katakanlah konstelasi teman-teman kita atau partai-partai yang sudah ada di dalam kabinet. Dan ini sangat justru dipahami dianggap ya, melengkapi. sangat dipahami ya kalau misalnya ini mengganggu, ada yang tergeser dari partai politik lain, ini tidak akan enak juga buat Pak. Ya kami kan sudah saya katakan sekali lagi, andai kata kami nggak dikasih jabatan menteri sekalipun, kami sudah komit untuk dukung pemerintah. Dan itu sudah kami buktikan, gitu kan berapa lama ini kita sudah menyatakan bergabung, dan itu kita mendukung kebijakan pemerintah di parlemen. Dan itu bisa dilihat track recordnya juga. Jadi sebetulnya pertanyaan Mbak Sylvia ini kelihatannya agak sedikit tendensius begitu ya kelihatannya. Padahal saya hanya memastikan. Menurut saya biasa saja. Begini, sebentar. Di dalam sebuah negara demokrasi, pergantian menteri, reshuffle kabinet itu biasa saja. Itu konsekuensi kita memilih sistem ini. Dan presiden kita akui memiliki kewenangan itu. Ya kan, kewenangannya kan memang diatur seperti itu. Jadi wajib juga kita hukumnya untuk taat pada apa yang disepakati bersama sebagai sebuah konstitusi. Bang Saleh, saya akan mengundang satu lagi narasumber yang sudah bergabung bersama kita. Silakan, Mas Toto. Baik. Nah, dari Bang Saleh, sekarang saya ingin pindah ke PKS. Kalau menurut Mas Khalid, sebetulnya reshuffle kali ini bagi-bagi kue kekuasaan atau memang ada kebutuhan rakyat yang urgent? Jadi kalau kita melihat reshuffle itu paling tidak ada dua motif yang bisa kita lihat ya. Pertama, basic assumption-nya adalah itu perbaikan kinerja. Itu normatifnya begitu. Tapi ada motif lain yang perlu kita telusuri lagi adalah politik akomodasi. Yakni bagaimana kekuatan politik di luar pemerintahan sebelumnya ataupun pendukung pemerintahan yang belum mendapatkan jatah kue kekuasaannya. Saya pikir itu bisa dimaknai yang kedua. Jadi apa pertunjukan panggung yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah politik akomodasi kekuasaan kepada partai politik pendukungnya. Jadi itu sangat, kalau orang Jawa bilang cetoelo-elo ya, sangat jelas sekali. Karena begini. Mengapa menurut Anda Presiden perlu untuk mengakomodasi partai yang belum masuk dalam kabinet? Ya, ini saya pikir Presiden memiliki kalkulasi politik tersendiri, yaitu perlu ditanyakan langsung kepada para pendukung pemerintahan ya. Jadi kalau kita melihat ini dinamika politik akhir-akhir ini kan begitu sangat dinamis sekali. Sehingga perlu ada sebuah treatment khusus dari Bapak Presiden untuk bagaimana mengendalikan hands-on leadership dalam mengendalikan koalisinya. Saya pikir inilah yang kemudian saya yakin teman-teman di PAN begitu luar biasa gitu ya. Kemarin sudah meng-raise isu tentang jabatan 3 periode dengan meng-sacrifice hal dukungan yang luar biasa. Saya pikir
Ya dengan hadiah mendapatkan jabatan kursi itu saya pikir juga ini sebetulnya tidak betul ya. Itu sesuatu yang sangat Ada berbeda. hubungannya dengan PAN mengusulkan sangat 3 jauh periode? sekali apa hubungannya. Ya. Jadi sekarang Jadi saya katakan begini. ya, isu yang tadi disebut itu, begitu yang pertama sekali justru menyiapkan koalisi untuk pemilu 2024 itu ya PAN, Golkar dan P3. Kita yang siap, yang lain belum siap kok, kita sudah siap pemilu. Jadi faktualnya Ya kan, begini Mas Daulay. ini sesuatu yang saya kira tidak berhubungan sama sekali dengan apa yang dilakukan oleh Presiden dalam Nggak nyambung berarti, Mas nggak Kolil. nyambung. Nggak, Jadi begini, jangan cari publik kan juga argumen bisa yang tidak menafsirkan nyambung ya. di dalam konteks Publik ini. juga bisa menafsirkan itu. Jadi kita hormati keputusan dari Jangankan PAN. publik, kita yang di sini aja merasa nggak nyambung, Kita bagaimana mau melihat publik? bahwa Kan apa yang aneh ini. sudah disacrifice teman-teman PAN, kami hormati dan kami ucapkan selamat bertugas kepada Baik. Bapak Ketua Umum. Kami Oke. doakan Jadi semoga begini sukses. sebetulnya, Baik. teman-teman PKS, ya kan, saya sudah menyatakan kami bergabung dengan pemerintahan Jokowi itu tidak pernah mengharapkan akan dikasih jabatan menteri, sama sekali enggak. Jadi kalau sekarang diberi penghargaan, ya tentu kami akan merasa terhormat. Oke, baik. Ya baik. kan, dan saya sudah mengatakan kalau diberi apakah mau bergabung, kita merasa terhormat kalau mendukungnya di parlemen dan juga mendukungnya kabinet. Jadi lengkap. Baik. Oke. Gitu loh. Kalau PKS kan sudah ambil sikap oposisi. Ya silakan saja, Oke. itu kan haknya PKS. Oke, Gitu saya loh. ingin tanya ke Bang Adian dong, betul gak sih Presiden sedang memainkan politik akomodasi, mengkadoi, memberi hadiah kepada partai pendukungnya yang memang belum dapat jatah kursi? Mau ditafsirkan apa saja nggak penting lah. PKS ini kan apa saja ditafsirkan, jangan kan politik. Yang lain-lain pun ditafsirkan suka-suka dia gitu loh dalam banyak hal yang lain. Itu hak juga masyarakat kita Nggak masalah, meresonansi makanya saya aspirasi bilang, publik. mau ditafsirkan Mbak Dian. akomodatif, mau ditafsirkan apa juga nggak penting. Tapi saya sebagai partai pendukung pemerintah, partai pendukung Jokowi percaya bahwa reshuffle itu hasil evaluasi. Luar dalam sekian lama dan sebagainya dievaluasi, ada yang harus diperbaiki, diganti. Dan biasa aja. Ini sudah pergantiannya kesekian kali gitu loh. Jangankan dalam pemerintahan, reshuffle di internal partai masing-masing juga banyak terjadi kok. Malah ada yang keluar dari PKS bikin gelora itu biasa aja dalam politik gitu loh. Maksudnya Kalau apa? kita bukan sebentar, secara maaf. fair ya oke silakan. Lanjutkan dulu Bang Adian. Artinya nggak usah dibikin rumit gitu loh. Nggak usah dibikin rumit, itu biasa. Ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang lahir, ada yang meninggal dalam hidup biasa saja. Dalam politik biasa saja. Jadi mau akomodatif, Dan politik mau tidak, akomodasi itu juga biasa aja kan Mbak Loh, Dian? mau mengakomodasi, Ya. Makanya tidak akomodasi. tidak usah tersinggung juga kalau disebut politik akomodasi Yang kan. tersinggung siapa? Iya, Nggak makanya ada yang tadi nggak ada yang teman tersinggung kita- di sini. Bahwa kemudian PKS tidak terakomodasi, jangan tersinggung juga gitu loh. Oh, kalau PKS tetap Bukan. konsisten berkoalisi Bahwa dengan kemudian- rakyat menjadi kekuatan Bahwa oposisi. kemudian pemerintah mengakomodasi mereka yang selama ini mau berjalan seiringan, apa masalahnya? Ya nggak ada masalah kan, Iya. saya sebutkan Bahwa politik kemudian yang tidak akomodasi. terakomodasi juga nggak perlu menafsirkan terlalu jauh tentang banyak hal yang lain. Oke, Biasa baik. aja, ini politik. Ya, Apa kalah akomodasi menang, juga jatuh, kebijakan bangun, yang segala biasa macam. memang. Biasa. Biasa Tidak saja. perlu. Baik. Oke. Mas Zaki, kalau menurut Selesai Anda, nih. betulkah politik akomodasi itu ya biasa saja, sah-sah saja? Atau mungkin dulu juga Pak SBY juga melakukannya, jadi biasa saja? Nah ini menarik ya. Kalau kita bicara ya perbandingan dulu dan sekarang. Pak SBY itu kalau dulu ingin melakukan reshuffle itu tujuannya jelas. Bahwa ingin mencari solusi ini. Mencari solusi merasa bahwa dalam salah satu atau dua menterinya atau beberapa menterinya dirasa kinerjanya belum optimal. Kalau yang sekarang? Sehingga perlu diganti. Itu satu hal. Jadi sebagai suatu solusi. Nah kalau yang sekarang yang bisa menjawab bukan saya, kan bukan dari partai kami yang menjadi pemimpin. Nah tetapi yang menariknya juga Kan kalau adalah- perbandingkan berarti kalau yang satunya begini, yang lainnya bukan begitu, Loh, gitu kan? Ini kan persepsi masing-masing. Kalau kami melihatnya begitu. Nah kemudian kita tentunya punya harapan yang sama. Bahwa sekarang ada reshuffle, ada teman-teman dari PAN, ada Pak Hadi gitu ya. Tentunya harapan kita adalah ada perbaikan. Karena itulah memang semangat kita semua yang ada di sini nih sama kita. Kita ingin perubahan dan perbaikan atas nasib rakyat kita yang situasi saat ini kita tahu memang tidak mudah. Itu yang kita harapkan gitu. Nah oke lah ada yang namanya, kalau saya melihat akomodasi ini enak sekali sebenarnya bahasanya ya gitu. Kan kalau di era Pak SBY itu bicara mengenai reshuffle nggak pernah sama teman-teman disebut akomodasi dulu. Disebutnya politik dagang sapi lah, politik transaksional lah gitu. Tapi kok sekarang manis sekali. Politik akomodasi, politik merangkul gitu kan. Kita bingung ini kita ini kan. Padahal sama aja yang dilakukan. Seperti tadi Bang Adian bilang, sama kok. Jadi biasa. diksinya lebih pas apa nih Mas Herzaki? Nah kalau saya melihatnya ya tadi silakan saja reshuffle ini dilakukan karena memang hak presiden.
ya kan. Banyak mungkin ya bagi kami adalah ada perbaikan kinerja ujungnya. Oke. Jadi tidak lagi, mohon maaf nih, tidak perlulah namanya reshuffle ini didramatisir gitu. Jadi berkepanjangan dan punya ekspektasi berlebihan. Waktunya tinggal 2 tahun kok. Apa yang bisa dilakukan dalam 2 tahun ini? Oh, jadi Anda pesimis? Kalau bukan, Pesimis kalau saya nggak pesimis. Pak Zul nanti bisa memperbaiki Kalau bagi keadaan. kami intinya bukan di Pak Zul atau di Pak Hadi, bukan. Intinya adalah Pak Jokowi. Karena tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Beliau mau besok minggu depan ganti lagi menteri juga nggak masalah, itu hak beliau gitu loh. Yang penting adalah. Tapi Anda merasa 2 tahun ini tidak bisa berbuat banyak nih? Ya, 2 Presiden tahun ini para pendek, pembantunya Mbak. tidak bisa berbuat banyak? Pendek Mbak, kalau ini ada syaratnya. Kalau tidak ada kebersamaan dan tidak ada fokus gitu. Bahwa sama-sama membantu presiden. Presiden ini kan berpikir bagaimana ekonomi kita bisa semakin baik. Kondisi rakyat yang sebagian yang lagi sulit gara-gara pandemi bisa segera membaik. Tapi kalau mohon maaf, ada beberapa menteri kemudian malah tidak fokus. Bukan malah sibuk menjalankan tugasnya sebagai menteri. Tapi malah mohon maaf gitu ya, jualan sana sini atau menggunakan fasilitas, ya janganlah kan gitu. Baik. Kasihan Pak Presiden sudah memberikan amanah, ya kan. Oke. Berat ini amanahnya. Dan ingat, ini nama Pak Presiden dipertaruhkan. Nama gitu. Presiden dipertarukan, Bang Adian boleh dijawab nanti Tolong dong pemirsa, menteri, tapi kita menteri harus jeda tolong terlebih bantu dahulu. Presiden. Baik, Jangan kontroversi sibuk akan sendiri. kembali Ya. sesaat lagi.